Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai teori kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teori sifat atau teori karakter. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Robbins mengatakan bahwa teori inilah yang mencari ciri-ciri kepribadian sosial, fisik, maupun intelektual yang membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. Titik tolak dari teori ini adalah keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian, baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian yang bukan hanya berasal dari bakat tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Selanjutnya ada 4 sifat kepribadian utama yang menentukan kegagalan atau keberhasilan seorang pemimpin menurut penelitian dari McCall dan Lombardo pada tahun 1983. Yang pertama adalah stabilitas dan ketenangan emosional. Tenang, percaya diri, dan dapat diprediksi, terutama pada saat mengalami tekanan. Yang kedua adalah mengakui kesalahan, yaitu mengakui kesalahan dan tidak menutupi kesalahan yang telah dibuat. Yang ketiga adalah kemampuan interpersonal yang baik, yaitu mampu berkomunikasi dan meyakinkan orang lain tanpa menggunakan taktik negatif dan paksaan. Yang keempat adalah intelektual atau ilmu pengetahuan, yaitu mampu menguasai berbagai bidang daripada hanya bidang-bidang tertentu atau pengetahuan tertentu saja. Adapun kelemahan dari teori ini, yang pertama adalah tidak ada seorang pun pemimpin yang memiliki keseluruhan sifat baik manusia kecuali para nabi dan rasul menurut sudut pandang agama masing-masing. Yang kedua adalah tidak ada relevansi antara sifat-sifat yang dianggap unggul dengan keefektifan pemimpin. Yang ketiga adalah situasi dan kondisi tertentu yang ternyata membutuhkan sifat tertentu pula yang ternyata berbeda dari yang lain. Teori selanjutnya adalah teori perilaku kepemimpinan. Perbedaan antara teori perilaku kepemimpinan dengan teori sifat adalah teori perilaku berasumsi bahwa seorang pemimpin itu dapat diciptakan atau dibentuk dan materi-materi kepemimpinan dapat dipelajari. Sedangkan pada teori sifat, sifat seorang pemimpin itu sudah dibawa sejak mereka lahir. Keberhasilan seorang pemimpin itu tergantung dari caranya melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan dalam teori perilaku ini tampak dari cara seorang pemimpin mengambil keputusan, memimpin rapat, membuat aturan, atau memberikan sanksi, dan lain sebagainya. Salah satu penelitian tentang teori perilaku ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Michigan. Nah, dalam penelitian ini kesimpulannya adalah bahwa ada 2 perilaku seorang pemimpin, yaitu pemimpin yang berorientasi kepada bawahan dan pemimpin yang berorientasi pada produksi. Pemimpin yang berorientasi pada bawahan sangat menganggap penting bawahannya dan menerima bawahan tersebut sebagai seorang individu. Sedangkan seorang pemimpin yang berorientasi kepada produksi sangat mementingkan teknis produksi serta hasilnya dan tidak peduli apakah bawahan merasa senang atau tidak. Dan dari hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa seorang pemimpin yang berorientasi kepada bawahan lebih disenangi oleh karyawan dibandingkan pemimpin yang berorientasi kepada produksi. Selanjutnya itu teori kontingensi, di mana teori ini dikembangkan oleh Fiedler yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu dianggap sebagai suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya terhadap situasi tugas kelompok daripada gaya kepemimpinan, kepribadian, dan pendekatan yang sesuai dengan anggota kelompok. Menurut teori ini, kepemimpinan yang efektif itu dilihat dari tinggi rendahnya presentasi kerja suatu kelompok yang dipengaruhi oleh motivasi yang diberikan pemimpin dan sejauh mana pemimpin dapat mengendalikan serta mempengaruhi suatu kondisi. Kali ini, Gödel membagi 3 dimensi di dalam teorinya agar suatu pemimpin lebih efektif lagi dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, yaitu kedudukan atas dasar jabatan, yang dimana ketika pemimpin memiliki jabatan, mereka berhak untuk mengatur bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas telah diberikan oleh si atasan. Yang kedua, yaitu struktur tugas, di mana seorang pemimpin akan membagi tugas-tugas kepada bawahannya agar nantinya mereka bekerja sesuai dengan tugasnya atau job desk yang telah diberikan oleh atasannya. Dan yang terakhir, yaitu hubungan antara anggota dan pemimpin. Disinilah dimensi yang paling efektif dan paling penting di satu dimensi dikeluarkan oleh Fiedler ini. Karena kenapa? Hubungan antara pemimpin dan anggota haruslah terjalin suatu instansi atau suatu organisasi agar nantinya dapat bekerjasama dengan baik dan sesuai dengan apa yang mereka ingin capai. Selanjutnya teori kepemimpinan situasional. Nah, pasti kalian belum pada tahu kan apa itu teori kepemimpinan situasional.
Teori kepemimpinan situasional adalah teori yang dikemukakan oleh Paul Herzog dan Kenneth Blanchard. Teori ini merupakan gaya pemimpin yang mempertimbangkan suatu situasi terhadap perusahaan, baik dalam proses pengambilan keputusan suatu masalah maupun dalam mengarahkan bawahannya atau pengikutnya. Kepemimpinan situasional dalam hal ini mengubah gaya kepemimpinan yang lama dengan gaya kepemimpinan yang baru, yang mana dianggap lebih baik dengan pertimbangan situasi-situasi yang dialami suatu perusahaan. Jadi, dalam kepemimpinan situasional ini, pimpinan bukan hanya melihat situasi yang dihadapi sebuah perusahaan, tapi pimpinan juga melihat kematangan para pengikutnya atau para bawahannya, yang mana kematangan para pengikutnya atau bawahannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu perusahaan, sehingga di sini perlu diperhatikan kematangan para pengikut atau para bawahannya. Nah, itu dia penjelasan mengenai teori kepemimpinan situasional. Selanjutnya, pembahasan mengenai contoh gaya kepemimpinan dan kematangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari teori kepemimpinan situasional. Jadi di sini bawahan akan memiliki 4 situasi yang berbeda. Jadi oleh bawahan memiliki 4 situasi yang berbeda, maka pemimpin akan menyesuaikan situasi-situasi bawahannya dengan 4 model yang berbeda juga. Yang pertama yaitu situasi bawahan M1. Yaitu di sini bawahan belum mampu dan tidak mau untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, dengan begini, pemimpin akan memakai model S1, yaitu dengan banyak memberikan tugas kepada bawahan serta melakukan pengawasan yang banyak kepada bawahan. Lalu ada M2. Di sini bawahan sudah memiliki komitmen dan kemampuan, namun masih rendah. Jadi masih memerlukan motivasi dari atasannya. Dengan begini, atasan memakai model S2, yaitu masih memberikan banyak tugas, tetapi memberikan motivasi saran yang banyak agar bawahannya paham, serta pemimpin membuka ruang diskusi, seperti menerima pertanyaan dan saran dari bawahannya itu sendiri. Selanjutnya ada M3. Di sini bawahan sudah memiliki komitmen dan kemampuan yang mulai mumpuni, tetapi mereka masih ragu untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Jadi di sini pemimpin akan bertindak dengan S3, yaitu pemimpin membuka ruang untuk bertukar pendapat kepada bawahan serta mengikut sertakan bawahannya untuk ikut dalam pengambilan keputusan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu M4. Nah, di sini kemampuan dan komitmen dari bawahan telah mencapai puncaknya. Jadi mereka dengan senang dan mau menerima pekerjaan yang akan diberikan kepada mereka. Nah, dengan begini, atasan akan bertindak memakai model S4. Jadi, pemimpin akan memberikan tanggung jawab dan pengambilan keputusan kepada bawahannya sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teori kognitif sumber daya atau Cognitive Research Theory. Teori ini berfokus pada penyelesaian masalah dari pemimpin dengan mengandalkan pengalaman serta kecerdasan otaknya. Kemudian, pengalaman menjadi faktor utama dalam suatu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemimpin. Penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan baik jika terjadi komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahannya. Teori jalur tujuan awalnya dikembangkan oleh Robert House. Dalam teori ini dikatakan bahwa merupakan tugas seorang pemimpin untuk membantu para anggotanya dalam mencapai tujuan mereka dan memberikan pengertian serta dukungan agar dapat dipastikan tujuan dari para anggota tersebut sesuai dengan sasaran secara keseluruhan dari kelompok ataupun organisasi tertentu. Dalam teori ini pula, House mengidentifikasikan 4 perilaku kepemimpinan. Yang pertama ialah pemimpin yang membiarkan anggotanya tahu apa yang diharapkan. Yang kedua, pemimpin yang mendukung dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan para anggotanya. Yang ketiga, pemimpin yang partisipatif berkonsultasi dengan bawahannya dan menggunakan saran mereka dalam proses pengambilan keputusan.
Yang keempat, pemimpin yang berorientasi prestasi yang menetapkan tujuan yang bersifat menantang dan mengharapkan para anggotanya untuk berprestasi dalam tingkat tertinggi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 3 mengenai teori kepemimpinan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.